Supaya semakin berkembang jangan lupa dibantu subscribe, like, dan terima kasih atas dukungannya. Mari kita dengar cerita sebelumnya. Pernikahan dadakan dengan CEO. Bab 94-101. Olivia terdiam sejenak, lalu dia setuju Stefan menemaninya. Dia keluar dari meja kasir dan berkata pada sahabatnya, Junia, aku pergi sebentar. Titip toko, ya, kalau kakakku datang, kamu bantu aku tenangkan dia. Aku akan urus masalah ini, suruh dia jangan khawatir. Oke, Junia berpesan pada Olivia, lalu dia melihat Olivia pergi bersama Stefan. Setelah berada di dalam mobil Stefan, Olivia baru bertanya, Pak Stefan, kamu ada kenalan yang kerja di perusahaan media, enggak? Ada, kamu butuh bantuan mereka. Aku pulang ke kampung untuk mengambil foto paman-pamanku. Akan lebih membantu lagi kalau ada pihak ketiga yang mau jadi saksi. Hanya saja, aku nggak tahu apa pekerjaan paman dan sepupu-sepupuku itu, kata Olivia. Kakek dan neneknya sekarang tinggal di rumah yang dibangun oleh orang tuanya. Olivia juga ingin mengambil foto tempat tinggal kakek dan neneknya. Olivia harus membalas perbuatan mereka sedikit demi sedikit. Yang paling penting, dia harus punya bukti. Adapun bagaimana netizen membicarakan dan menghujatnya, Olivia sama sekali tidak peduli. Biarkan peluru yang mereka lepaskan terbang untuk sementara itu. Sekarang orang bayaran keluarga Hermanus yang mengatur tempo, membuat netizen semakin memarahi Olivia dan kakaknya. Begitu Olivia membalikkan situasi, netizen yang merasa dimanfaatkan akan semakin marah dan berbalik memarahi keluarga Hermanus. Apapun yang mereka lakukan padanya sekarang, Olivia akan mengembalikan semuanya kepada mereka. Aku minta temanku bantu selidiki pekerjaan dan pendapatan sepupumu. Nanti kamu foto kondisi rumah mereka. Setelah kembali ke kota, kamu tulis semua yang terjadi saat itu. Kalau kamu merasa gaya menulismu kurang bagus, aku bisa cari orang lain untuk gantikan kamu menulisnya. Kamu katakan saja padanya mau tulis apa. Terima kasih, aku nggak butuh orang lain bantu aku tulis. Aku juga nggak perlu tulis postingan. Kakakku punya kebiasaan menulis buku harian. Dia tulis semua yang terjadi saat itu di buku hariannya. Buku hariannya masih dia simpan sampai sekarang. Aku hanya perlu foto buku harian yang ditulis kakakku, lalu posting di internet. Biar semua orang tahu apa yang terjadi saat itu. Selain itu, kakek dan nenekku buat perjanjian dengan kami saat mereka membagi uang santunan orang tuaku. Ada 3 salinan, 1 untuk perangkat desa, 1 untuk kakakku, dan 1 lagi untuk mereka. Aku juga akan posting isi perjanjian itu, siapa benar siapa salah, semua orang akan tahu dengan sendirinya, kata Olivia yang sama sekali tidak panik. Kalau perangkat desa bersedia bantu kamu posting salinan perjanjian di tangan mereka, itu akan lebih meyakinkan, ujar Stefan. Aku dan Kak Odelina sudah lama pergi dari desa. Kami juga nggak tinggal di sana. Mereka nggak mungkin mau bantu kami. Kakek kan bilang sepupu keduaku punya penghasilan miliaran setahun, cukup sukses. Satu desa satu keluarga besar. Mereka punya kehidupan yang begitu baik. Berpikir pakai lutut pun tahu kalau perangkat desa akan bantu mereka. Stefan menyetir mobilnya tanpa mengatakan apapun. Dia tahu apa yang dikatakan Olivia memang benar. Hanya mengandalkan buku harian kakakku dan perjanjian di tangan kami sudah cukup, kok. Stefan tidak bicara. Dia memutuskan untuk menghentikan mobil ketika mereka tiba di rest area nanti. Kemudian, dia akan mencari kesempatan untuk menelepon dan meminta Reiki membantunya menyelesaikan masalah ini. Dia akan membuat orang tua di desa serta mereka yang tahu masalah ini membela Olivia. Dengan kemampuan Reiki, dia bisa melakukannya meski tidak menunjukkan diri. Jangan salahkan dia karena menggunakan kemampuan Reiki. Stefan lebih tahu jahatnya hati manusia daripada Olivia. Kalau hanya mengandalkan bukti-bukti yang Olivia miliki, situasi mudah untuk dibalikkan. Asalkan keluarga Hermanus menyangkal keabsahan perjanjian itu, maka Olivia dan kakaknya tidak akan lolos semudah itu. Hanya dengan membuat orang-orang yang mengetahui kebenaran membela Olivia dan kakaknya, lalu membuktikan kalau keluarga Hermanus Lafang bersalah pada kedua kakak adik itu. Dengan begitu, Olivia dan kakaknya dapat sepenuhnya mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tidak hanya itu, Stefan juga akan menyuruh Reiki memblokir orang-orang media yang digunakan yoga. Berani-beraninya mereka mengganggu istrinya, itu sama saja mereka menamparkan wajah Stefan. Kalau dia membiarkan orang-orang yang hanya bisa menggunakan kata-kata untuk memutarbalikkan fakta dan sembarang menyebar fitnah itu hidup leluasa, maka dia bukan Stefan. Terima kasih, Pak Stefan. Olivia tidak tahu kalau pria di sampingnya itu sudah marah dan ingin memblokir semua orang itu. Dia dengan tulus berterima kasih kepada Stefan karena pria itu telah datang menemaninya dan berada di sisinya di saat seperti ini. Sekarang kita masih berstatus suami istri.
Suami istri adalah satu. Makmur sama-sama makmur, rugi sama-sama rugi. Lanjut cerita bab 95. Olivia terkejut mendengar ucapan Stefan. Namun, dia tetap tersenyum dan berkata, banyak suami istri berpisah ketika terjadi bencana. Kita pasangan yang nikah dadakan, nggak ada perasaan di antara kita. Apalagi, kita baru menikah selama setengah bulan. Tapi kamu bersedia menghadapi masalah ini bersamaku. Aku sangat berterima kasih padamu. Kalau tidak ditangani dengan baik, masalah ini mungkin saja akan mempengaruhi orang-orang di sekitar Olivia. Kakakku dan kakak iparku teman sekampus dulu, bahkan mereka pacaran selama bertahun-tahun baru menikah dan punya anak. Begitu tahu kami masuk pencarian trending, apalagi berita negatif begini, sikap kakak iparku nggak terlalu baik. Stefan terdiam sejenak, lalu berkata, Olivia, kamu nggak bisa membandingkan kakak iparmu dengan semua pria. Itu sangat tidak adil bagi pria lain. Rambut sama hitam tapi hati siapa yang tahu. Semua orang memiliki pemikiran yang berbeda. Stefan merasa perasaan Roni terhadap Odelina sudah berubah. Hanya saja, dia hanyalah adik ipar Odelina. Apalagi posisinya sebagai adik ipar masih belum stabil. Sebelum punya bukti cukup, Stefan tidak berani mengatakan kalau Roni telah selingkuh. Hanya saja, intuisinya mengatakan kalau ada yang salah dengan Roni. Benar juga, pernikahan kakaknya telah membuat Olivia memiliki sedikit penolakan terhadap cinta dan pernikahan. Untung saja, suaminya orangnya lumayan. Meski terkadang, cara kerja suaminya membuat harga dirinya terluka, Stefan sangat bertanggung jawab ketika menghadapi masalah besar. Olivia pun teringat candaan Junia. Karena dia dan Stefan telah menandatangani perjanjian setengah tahun, mengapa tidak mencoba memupuk hubungan mereka selama setengah tahun ini? Di depan ada rest area. Kamu mau ke toilet? Enggak. Mobilku juga harus isi bensin. Olivia tidak keberatan. Setelah mobil berjalan beberapa menit, Stefan membelokkan mobil ke rest area dan memarkir mobil di tempat parkir. Mereka berdua turun sama-sama dari mobil. Hanya saja, Stefan pergi cuci tangan lalu kembali ke mobil untuk menelepon Reiki. Setelah Reiki mengangkat telepon, dia pun memberi perintah dengan suara pelan, Reiki, terserah kamu mau pakai cara apa, kamu harus buat orang-orang di desa keluarga Hermawan yang tahu kebenarannya bela Olivia, masalah sekecil ini, aku bisa urus hanya dengan telepon. Lagi-lagi menyelesaikan masalah dengan kemampuannya yang hebat itu. Bagaimanapun, Reiki telah mengatur orang untuk menyelidiki keluarga Hermanus, tentu saja, dia pernah berhubungan dengan orang-orang di desa itu, apa rencana istrimu tanya Reiki. Reiki bertanya karena masalah ini berkaitan dengan istri Cheonnya. Faktanya, Reiki memang suka bergosip, dia sedang siapkan bukti yang cukup untuk membuktikan kalau keluarga Hermanus mampu membayar biaya pengobatan. Kemudian, dia akan mengeluarkan bukti perjanjian saat itu, serta bukti bagaimana perlakuan orang-orang itu terhadap mereka berdua dulu. Kalau penduduk desa ikut bela mereka, maka situasi bisa dibalik sepenuhnya. Istrimu cukup tenang dan punya pemikiran yang jernih, tetap rasional dan mengandalkan bukti. Sama seperti kamu, sudut bibir Stefan berkedut ketika mendengar ucapan Reiki, dia pun berkata dengan ketus, kenapa sama seperti aku? Dia istrimu, kan? Setelah menghabiskan waktu bersama cukup lama, dia akan tertular sama kamu. Dia akan berubah jadi dewasa dan stabil, bertemu masalah besar juga tetap tenang. Kenapa? Kamu nggak senang aku puji dia cerdas dan tenang? Atau kamu pikir ke arah lain? Kalimat terakhir Reiki ucapkan dengan nada mengejek. Stefan ingin langsung menutup telepon. Bantu aku kirim seseorang ke rumah sakit untuk melihat bagaimana keadaan nenek Olivia sekarang. Oke, Reiki langsung mengiyakan, lalu bertanya lagi, aku sudah banyak bantu kamu. Tunggu kamu pulang, aku boleh ambil cuti seminggu, enggak? Paling banyak cuti 1 hari. Kalau kamu ambil cuti seminggu, orang di luar sana akan curiga kalau kamu sudah dipecat sama aku. Aksa lagi tunggu kesempatan untuk ambil kamu dari aku. Aku takut begitu dia gagal ambil kamu, dia akan marah karena malu. Karena itu, kamu hanya bisa ambil cuti 1 hari. Lanjut cerita bab 96. Tentu saja, kalau kamu perlu pergi kencan buta atau nikah dadakan, aku bisa beri kamu cuti 1 hari lagi. Reiki langsung menutup telepon bos sekaligus temannya itu. Stefan ingin menyesatkan dirinya. Jangan mimpi. Pernikahan dadakan Stefan terjadi juga karena dipaksa oleh neneknya. Sang nenek menyukai Olivia, sangat menyukai perempuan itu sehingga dia bahkan rela mengorbankan pernikahan cucu kesayangannya. Setelah menginstruksikan Reiki, Stefan keluar dari mobil lagi dan pergi membeli makanan. Begitu Olivia kembali ke mobil, Stefan langsung memberikan makanan yang dibelinya tadi kepada Olivia. Kemudian, dia berkata, butuh waktu cukup lama untuk pulang pergi. Kamu makan sesuatu dulu. Jangan sampai kelaparan hanya karena masalah kecil, kamu sudah makan.
Tanya Olivia. Stefan bergumam pelan. Dia hanya makan sedikit, agar tidak terlalu lapar nanti. Kalau ingin makan sampai kenyang, makanan ringan seperti itu tidak menggugah seleranya, karena Stefan sudah makan, Olivia pun tidak sungkan-sungkan dengannya lagi. Setelah itu, Stefan mengemudikan mobilnya, sedangkan Olivia makan sendiri, dari daerah kota Mambera menuju desa tempat tinggal keluarga Hermanus membutuhkan. Perjalanan lebih dari 1 jam dengan mobil, itu pun dengan kecepatan tinggi. Olivia belum kembali ke desa itu selama hampir 10 tahun. Dulu, dia dan kakaknya akan kembali selama liburan musim dingin dan musim panas. Namun, setiap kali mereka kembali, kakek dan nenek mereka akan memasang raut wajah cemberut. Bahkan kakek dan neneknya tidak mau memberi mereka makanan. Oleh karena itu, mereka harus pergi beli beras dan sayur, lalu masak sendiri. Tidak hanya itu, pada akhirnya kakek dan neneknya malah membuang barang-barang mereka. Setelah itu, kakek dan neneknya mengisi kamar mereka dengan kayu bakar serta barang-barang lainnya. Sehingga mereka bahkan tidak punya tempat tinggal saat pulang. Kedua orang tuanya telah meninggal. Kakek dan nenek adalah keluarga terdekat mereka. Namun, kakek dan nenek tidak hanya tidak membesarkan mereka. Keduanya juga menempati rumah peninggalan orang tua mereka, lalu mengusir mereka dan tidak membiarkan masuk ke dalam rumah. Olivia dan kakaknya masih kecil. Sedangkan di desa tidak ada tempat penampungan. Sekalipun ada beberapa orang bersimpati pada mereka, orang-orang itu juga tidak bisa melawan kakek dan neneknya. Nenek Olivia sangat agresif. Begitu memarahi seseorang, perempuan tua itu bisa marah selama 3 hari 3 malam. Hanya sedikit orang di desa yang berani memprovokasi neneknya, bahkan Olivia dan kakaknya tidak boleh mengunjungi makam kedua orang tuanya. Karena kakek dan neneknya bilang, mereka adalah anak perempuan, tidak pantas mengunjungi makam. Kakek dan neneknya mengambil keputusan sendiri menjadikan salah satu sepupu mereka sebagai anak angkat bagi kedua orang tuanya. Anak angkat itulah yang akan mengunjungi makam kedua orang tuanya setiap tahun. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Olivia dan kakaknya bisa kembali ke desa itu? Kalau dia tidak salah ingat, sepupu yang jadi anak angkat kedua orang tuanya adalah sepupu keduanya. Tujuan dibalik hal itu yaitu memungkinkan sepupu keduanya menempati rumah, tanah dan ladang yang ditinggalkan orang tua Olivia secara terang-terangan. Stefan adalah wajah baru di desa itu, sementara Olivia juga sudah lama tidak kembali ke sana. Banyak orang tidak bisa langsung mengenali Olivia. Namun, hal itu membuat Olivia menjadi leluasa mengambil foto tempat tinggal paman-pamannya. Dulu, kakek dan nenek mengambil santunan orang tua Olivia dan dibagikan kepada paman-pamannya. Dengan uang sebanyak itu, paman-pamannya membangun rumah baru, berbisnis, menjalani kehidupan dengan baik. Kini, mereka tinggal di villa kecil yang mereka bangun sendiri. Mereka adalah orang paling hebat di desa. Setelah kembali ke rumahnya yang dulu, Olivia berdiri di depan pintu, memandangi rumah yang dibangun oleh orang tuanya. Dia mengingat semua kenangan bersama orang tuanya. Hati Olivia seketika terasa sesak, sangat tidak nyaman. Suaranya tercekat, matanya pun berkaca-kaca. Stefan berdiri tidak jauh di belakangnya, menatapnya dalam diam. Dia tahu suasana hati Olivia saat ini sedang kacau. Stefan tiba-tiba merasa kasihan padanya dan ingin mendekat dan menjadi sandaran bagi Olivia. Entah berapa lama waktu berlalu. Seorang ibu-ibu lewat. Begitu dia melihat Olivia, ibu itu berhenti untuk menatapnya. Kemudian, dia bertanya dengan terkejut, "Kamu, Olivia, kan?" Lanjut cerita bab 97. Olivia cepat-cepat menyeka air mata di sudut matanya, kemudian, dia baru menatap ibu itu dan segera mengenalinya, Tante Ayu. Ayu adalah seorang tante yang berteman baik dengan ibu Olivia semasa hidupnya. "Iya, ini Tante Ayu. Kamu baru pulang." Ayu sangat ramah terhadap Olivia, "Mau main ke rumah tante sebentar, enggak?" Usai berkata, Ayu melihat ke rumah keluarga Olivia lagi dan berkata, "Dengar-dengar nenekmu sakit. Katanya mau pergi ke rumah sakit di kota untuk berobat. Kakekmu dan yang lainnya antar nenekmu ke kota ramai-ramai pakai mobil. Orang yang nggak tahu bakal mengira kalau mereka lagi temani nenekmu pergi ke undangan. Biasanya nggak pernah lihat mereka begitu proaktif. Begitu nenekmu sakit, semua jadi proaktif. Cuma kasih kita-kita lihat saja itu, mah." Ayu tidak menggunakan internet, karena itu dia tidak tahu apa-apa soal postingan itu. Terlebih lagi, postingan itu baru dalam pencarian trending selama beberapa jam. Belum membuat keributan sampai semua orang mengetahuinya. "Tante Ayu, apa mereka biasanya nggak peduli sama kakek dan nenekku?" Tanya Olivia. "Paling hari raya baru datang jenguk kakek dan nenekmu sambil bawa sedikit buah. Kakekmu masih punya uang pensiun. Ditambah lagi sejumlah besar uang yang diambil dari santunan orang tuamu. Kakek dan nenekmu nggak perlu khawatir dengan kebutuhan sehari-harinya.
Dengar-dengar mereka punya tabungan sekitar 5 atau 600 juta sekarang, Ayu menunjuk villa kecil yang dibangun sendiri di desa itu, lalu berkata pada Olivia, villa-villa itu milik pamanmu. Mereka adalah keluarga terkaya di desa ini. Kakekmu biasanya paling suka membual tentang betapa hebat anak dan cucunya. Kalau bukan karena dulu, ini pacarmu, Olive. Ayu merasa paman-paman Olivia dapat hidup dengan begitu layak karena saat itu kakek dan neneknya dengan tega mengambil setengah dari uang santunan meskipun kedua cucunya tiba-tiba kehilangan kedua orang tua. Uang santunan itu dibagikan lagi kepada putra-putra lainnya agar mereka memiliki modal dan kepercayaan diri, sehingga paman-paman Olivia bisa sukses. Kini, paman Olivia yang mana yang tidak memiliki kekayaan bersih lebih dari 2 miliar. Sebaliknya, keluarga Olivia hancur. Kedua orang tuanya meninggal, bahkan rumahnya pun dimonopoli kakek dan neneknya. Ayu sudah lama tidak mendengar kabar kedua anak perempuan itu. Begitu melihat Olivia kembali hari ini, Ayu merasa senang sekaligus tidak adil bagi Olivia. Namun, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tante, kenalkan ini suamiku, namanya Stefan, ujar Olivia. Kamu sudah menikah. Kapan menikahnya? Tanya Ayu dengan kaget. Kami baru-baru ini daftarkan pernikahan kami, masih belum adakan resepsi pernikahan, jawab Olivia. Bagus, bagus. Papa mamamu bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Papa dan mamamu orang yang baik, tapi mereka pergi begitu awal. Mereka dengan kejamnya menganiaya kalian berdua. Aku terus berpikir, kalau Tuhan benar-benar ada, kapan Tuhan akan melampiaskan amarah kalian kepada mereka agar mereka mati dengan cara buruk. Sayang sekali Tuhan tidak punya mata. Orang-orang itu masih hidup dengan baik. Stefan mengangguk kepada Ayu sebagai salam. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi perekam suara. Dia diam-diam merekam percakapan antara Ayu dan Olivia. Di bawah ajakan Ayu yang antusias, Olivia dan Stefan pergi ke rumah Ayu. Mereka bahkan tinggal untuk makan. Selesai makan, Ayu mengingatkan Olivia dengan suara pelan, Olivia, tante lega tahu kalian berdua baik-baik saja. Tapi kamu harus hati-hati. Jangan sampai kakek dan nenekmu tahu kalau kehidupan kalian cukup baik. Sekarang nenekmu sakit. Dengar-dengar kanker hati stadium awal, harus dioperasi. Diperkirakan banyak uang, berdasarkan sifat mereka yang picik itu, begitu mereka tahu kalau kehidupan kalian lumayan baik, mereka pasti dengan nggak tahu malunya minta kalian keluarkan uang untuk biaya pengobatan nenekmu. Siapa di antara mereka yang nggak lebih kaya darimu? Sekalipun mereka minta kamu bayar, kalian jangan berikan uang. Jangan berikan uang pada mereka. Lanjut cerita bab 98. Dulu, mereka sendiri yang bilang. Selama kalian bagikan setengah dari uang santunan orang tuamu, mereka nggak butuh kalian berdua rawat mereka, juga nggak butuh kalian berdua untuk menguburkan mereka ketika mereka meninggal. Lagi pula, nenekmu punya banyak anak. Dia sama sekali nggak butuh kalian berdua bayar biaya pengobatannya. Kamu hanya harus ingat saat orang tuamu baru saja meninggal, mereka sudah bagi-bagi uang santunan kematian orang tuamu. Mereka nggak membesarkan kalian berdua, malah rebut rumah dan tanah kalian. Mereka bahkan nggak membiarkan kalian mengunjungi makam orang tua kalian. Sekalipun kamu nggak keluarkan uang untuk pengobatannya, kalian juga nggak perlu merasa bersalah. Karena Ayu berteman baik dengan Ibu Olivia, maka dia tahu semua yang terjadi saat itu. Dia masih mengingat jelas. Saat itu, setelah paman-paman Olivia mendapat bagian dari uang santunan, mereka pun menganggap orang tua Olivia meninggal tak wajar. Keduanya meninggal di usia kurang dari 40 tahun. Hal itu akan membawa sial bagi mereka. Karena itu, mereka pura-pura sakit, ada juga yang cari alasan lain. Pokoknya, mereka tidak ingin membantu mengurus pemakaman orang tua Olivia. Kepala desa tidak tega melihatnya, sehingga dia memarahi mereka semua. Penduduk desa juga menyalahkan mereka. Oleh karena itu, mereka baru memaksakan diri pergi membantu pemakaman. Benar, mereka sungguh keterlaluan. Setelah mengetahui Olivia kembali, beberapa penduduk desa datang ke rumah Ayu. Karena kakek dan nenek Olivia tidak ada di desa, semua orang jadi tidak begitu takut. Mereka pun saling berkomentar tanpa hati saat mengungkit kejadian dulu. Baik secara implisit atau eksplisit, mereka semua bersimpati pada Olivia dan kakaknya. Sementara itu, Stefan merekam semua perkataan orang-orang itu. Stefan juga memberitahu penduduk desa tentang postingan yang masuk pencarian trending. Dia memberitahu mereka kalau dia akan mengambil kata-kata mereka sebagai bukti untuk melawan keluarga Hermanus. Begitu penduduk desa tahu kalau Stefan mereka suara mereka, mereka seketika merasa gelisah, seolah-olah sedang dipanggang di atas api hidup-hidup. Setelah menyadari mereka tidak punya jalan mundur lagi, mereka pun berpikir karena mereka telah menyinggung keluarga Hermanus, mengapa tidak sekalian jadi orang baik dan membantu Olivia saja.
Oleh karena itu, semua orang mengatakan banyak hal yang dilakukan keluarga Hermanus terhadap Olivia dan kakaknya saat itu. Stefan merekam semuanya sebagai bukti untuk menyerang balik. Pada saat yang sama, di sebuah bangsal di Departemen Rawat Inap Mambera Medical Center, Puspa, nenek Olivia sedang duduk di tempat tidur. Perempuan itu terlihat sangat energik. Meski dia menderita kanker hati, kondisi mentalnya sangat bagus. Apalagi kankernya baru stadium awal, sehingga dia terlihat seperti orang normal. Sementara Adi, sang kakek, sedang mengupas apel untuk istrinya. Sambil mengupas apel, dia pun bertanya kepada cucu sulungnya, "Yoga, bukannya kamu bilang caramu sangat efektif? Kenapa sampai sekarang aku masih belum lihat Olivia dan kakaknya antar uang ke sini? Nenekmu akan dioperasi 2 hari lagi. Biaya operasi dan biaya pengobatan lanjutan akan menghabiskan uang ratusan juta bahkan miliaran. Mereka berdua sudah lama tinggal di kota, pasti sudah punya banyak uang. Apapun yang terjadi, mereka harus bayar pengobatan nenek kalian." Adi menganut ideologi feodal patriarki. Sikap pilih kasihnya tidak terlihat pada saat-saat biasa. Namun, begitu sudah menyangkut soal uang, sikapnya pun terlihat sangat jelas. Dia tidak tega putra dan cucunya mengeluarkan uang, tapi selalu menyuruh cucu perempuan untuk mengeluarkan uang. Kali ini, Adi dan istrinya bertekad untuk membuat Olivia dan kakaknya mengeluarkan uang untuk biaya pengobatan istrinya. 3 tahun yang lalu, Odelina menikah, mereka tidak mendapatkan mas kawin sebesar 600 juta. Adi dan istrinya masih menyimpan dendam soal itu. Yoga berkata dengan tenang, "Kakek tenang saja. Sudah ada efeknya, kok. Aku minta bantuan dari temanku. Sekarang postinganku masih dalam pencarian trending, masih sangat viral. Banyak netizen caci maki mereka karena nggak berbakti, marah karena mereka nggak tahu berterima kasih. Netizen juga bilang kakek dan nenek mending pelihara anjing daripada membesarkan mereka berdua." Netizen yang tidak mengetahui kebenarannya membantu mereka memarahi Olivia dan kakaknya. Yoga merasa sangat senang, telah membalaskan dendam karena Olivia memblokir nomornya. "Aku suruh Bobby tulis postingan lanjutan dan langsung posting," kata Yoga. Bobby adalah seorang eksekutif di perusahaan cabang Sanjaya Group. Dia punya sekretaris yang dapat membantunya menulis postingan dalam hitungan menit. Netizen suka melihat kelanjutan postingan mereka. Lanjut cerita bab 99. Apakah mereka akan memberi penjelasan? Tanya Adi. Adi tidak mengerti dunia internet. Namun, dia tahu postingan cucu sulungnya di internet semuanya dibuat-buat, bukan yang sebenarnya. Dia khawatir kalau Olivia dan kakaknya memberikan penjelasan di internet. Pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan uang, bahkan akan kehilangan muka. Siapa juga yang bakal percaya sama mereka? Kami sudah bayar banyak orang untuk kasih komentar dan terus ungkap berita ini. Begitu mereka berdua muncul, mereka akan dihujat habis-habisan oleh netizen yang marah. Yoga, kamu coba telepon Olivia lagi pakai ponsel nenek. Kalau dia nggak mau dihujat, suruh mereka antarkan uang ke sini. Odelina sudah menikah, dia mungkin nggak punya banyak uang. Jadi target kita Olivia, buat dia keluarkan uang, kata Puspa. Suruh dia bawa 1,2 miliar ke sini. Setelah itu, kamu akan hapus postingan yang kamu tulis. Kalau nggak, reputasinya akan hancur, dia nggak akan bisa menikah, ujar Adi menimpali. Kakek, kita nggak usah mengambil inisiatif. Tunggu mereka hubungi kita lebih dulu. Dengan begitu, kita baru bisa mencapai tujuan kita. Yoga pikir masalah pencarian trending pasti dapat memaksa kedua adik sepupunya itu menghubungi mereka lebih dulu. Adi berpikir sejenak, lalu merasa ada benarnya juga. Siapapun yang mengambil inisiatif dalam masalah ini, maka dia yang akan kalah. Puspa termenung, lalu berkata, "Foto yang kalian pakai mungkin buat orang nggak dapat mengenali mereka. Itu foto belasan tahun yang lalu. Terakhir kali, aku lihat Odelina semakin lama semakin mirip dengan mamanya. Sedangkan Olivia sangat mirip papanya, satu-satunya foto yang kita punya hanya foto itu. Setelah dewasa, mereka sama sekali nggak menghubungi kita. Dari mana kita punya foto mereka, kan?" tukas Yoga tanpa daya. Perempuan akan banyak berubah ketika dewasa. Yoga akui, setelah dewasa, perubahan kedua adik sepupunya cukup besar. Loh, kenapa peringkat trending ini turun terus? Yoga melihat peringkat pencarian trending mulai turun. Setelah beberapa menit, dia refresh halaman itu dan mendapati pencarian trending postingannya turun beberapa tingkat lagi. Begitu melihat postingannya sebentar lagi akan keluar dari daftar pencarian trending, Yoga pun cepat-cepat menelepon temannya, namun, hasil yang didapatnya justru membuat Yoga sama sekali tidak berdaya. Apa yang terjadi? Adi bertanya dengan perhatian, peringkat pencarian trending turun, apa mungkin karena Olivia dan kakaknya sudah beri penjelasan?
Dengar dari cucu sulungnya, Adi tahu ada beberapa orang membela Olivia dan kakaknya ketika mereka berdua masuk ke pencarian trending. Sekali lihat juga tahu kalau mereka mengenal Olivia dan kakaknya. Bukan, itu pencarian trending yang memang sudah ada di atas kita. Orang itu nggak senang karena postingan kita mengalihkan perhatian netizen. Jadi dia sengaja tekan kita. Pencarian trending itu adalah berita gosip tentang Pak Stefan, orang terkaya di Mambera dan putri keluarga Sanjaya. Amelia sudah turun tangan. Setelah susah payah akhirnya dia berhasil masuk pencarian trending bersama Stefan. Pada akhirnya, beritanya disingkirkan oleh pencarian trending berupa postingan cucu tidak berbakti. Begitu murka, Amelia langsung menyuruh seseorang untuk menekan pencarian trending yang dibeli keluarga Hermanus itu. Sekali Amelia turun tangan, tidak butuh waktu lama. Pencarian trending yang dibeli keluarga Hermanus berhasil diturunkan. Yoga tidak punya pilihan selain meminta teman-temannya di perusahaan media untuk membantunya memposting ulang dan menambah jumlah pembacanya serta memperluas cakupan pengaruh. Olivia dan Stefan sampai di kota pada malam hari. Makan dulu, ya. Stefan berkata dengan lembut, cari tempat makan dulu baru pergi ke rumah kakakmu, boleh juga, kata Olivia. Setelah menghabiskan waktu bersama sepanjang hari, Olivia pun melihat bagaimana Stefan menyelesaikan masalah. Tanpa sadar, Olivia menjadikan Stefan sebagai tempat bergantung, yang dapat dipercaya, meski licik dan banyak trik, Stefan sangat perhatian. Stefan menjaga suasana hati Olivia dengan sangat perhatian. Pria itu juga tidak akan membiarkannya lapar atau haus. Stefan membawa Olivia ke sebuah restoran yang agak mewah. Mereka pun duduk di meja dekat jendela, usai memesan makanan, ponsel Stefan berdering. Telepon dari neneknya, Stefan, kamu lagi sama Olive, bukan? Ponsel Olive dimatikan, iya. Kamu kasih ponselmu ke dia, aku ingin bicara dengannya. Lanjut cerita bab 100. Stefan pelan-pelan mengoper ponselnya kepada Olivia. Banyak sekali warganet yang mengirimkan pesan maupun telepon kepada Olivia, membuat ponsel Olivia langsung mati. Bahkan orang-orang terdekat yang mengkhawatirkan Olivia juga tidak dapat menghubunginya. Siapa? Nenek. Olivia buru-buru mengambil ponsel tersebut. Nenek, Olivia, nenek nggak sengaja melihat di internet, baru tahu kamu sekarang sedang dalam masalah. Bagaimana? Apa yang bisa nenek bantu? Cepat bilang ke Stefan, anak itu sudah lama berada di tempat kerjanya, dia mengenal banyak bos besar. Membereskan masalah ini bagi dia sangatlah kecil, semudah membalikkan telapak tangan saja. Kamu jangan merasa nggak enak hati. Kalian berdua adalah suami istri, kalau masalah sekecil ini dia nggak mau bantu, bilang sama nenek, iya. Begitu dia pulang, nenek akan langsung menghajarnya. Nenek Sarah memang baru mengetahui hal ini, kekuatan berita Olivia ini masih belum cukup besar, karena tergantikan dengan berita mengenai Stefan dan Amelia. Sehingga untuk mencari berita mengenai Olivia memang harus sengaja menelusuri berita utama, barulah menemukan berita Olivia. Nenek Satan mengetahui hal ini juga dari cucu keduanya, Kelvin, yang memberitahunya bahwa saat ini menantu kesayangannya sedang diganggu oleh orang. Nenek, aku baik-baik saja, seperti yang nenek bilang, ini hanyalah masalah kecil saja. Aku bisa menanganinya, tapi Stefan juga sudah banyak membantuku. Hari ini dia seharian menemaniku di sini. Nenek Sarah langsung tertawa mendengar hal ini. Baguslah, anak itu berarti masih mempunyai hati nurani dan tanggung jawab. Di dalam hatinya, Nenek Sarah berpikir, setiap kali Olivia bertemu masalah, cucunya pasti ikut turun tangan membantu di samping. Suami istri dapat saling bekerja sama dengan baik, setelah lewat beberapa waktu, suami istri ini pasti akan benar-benar saling mencintai. Ini adalah kesempatan yang paling baik agar hubungan mereka bisa lebih berkembang lagi. Cucunya pasti akan tertarik dengan sifat Olivia yang begitu mandiri, sementara Olivia pelan-pelan pasti menyadari bahwa sikap cucunya yang dingin di luar tapi begitu perhatian di dalam, sementara dirinya yang sudah tua ini, cukup menunggu kedua suami istri ini benar-benar menjadi sepasang suami istri yang sah, lalu bermain dengan cicit-cicitnya kelak. Akan tetapi, tentu saja Nenek Sarah tidak akan mengatakan hal seperti itu, setelah puas mengetahui kabar Olivia, tanpa berbicara lebih banyak. Kepada cucunya sendiri, Nenek Sarah langsung menutup teleponnya. Stefan sudah terbiasa dengan sikap pilih kasih dari neneknya ini. Orang tua itu seolah menganggap cucunya tidak berada di sana, tapi memperlakukan menantu cucunya seperti mutiara yang berharga. Saat ini mungkin Nenek Sarah hanya mempunyai satu orang menantu perempuan saja, sehingga seluruh perhatiannya terpusat kepada Olivia. Mungkin setelah semua cucunya menikah, perhatian Nenek Sarah akan mulai terpencar. Setelah selesai makan, Stefan mengantar Olivia pergi ke rumah Odelina. Sementara itu, Roni masih belum pulang. Pria itu memberi kabar ke Odelina bahwa malam ini dia harus menemani tamu, sehingga sampai rumah bisa tengah malam.
Roni berpesan kepada istrinya untuk menemani anaknya tidur dulu dan tidak perlu menunggunya pulang. Odelina saat ini sudah tidak berharap pada suaminya lagi untuk menemani dan membantu dirinya lagi. Perempuan itu hanya merindukan adiknya, begitu melihat adik dan adik iparnya datang, akhirnya Odelina bisa menghela napas lega. Olive, kamu dari mana saja? Aku tadi pulang ke rumah kita sebentar, mengumpulkan bukti-bukti yang bisa membantu kita. Kak, apa kakak baik-baik saja? Odelina mengangguk dan berkata, selama beberapa tahun ini aku hanya fokus membesarkan anakku, hampir nggak pernah berhubungan dengan orang lain, jadi hal ini nggak akan mempunyai pengaruh yang besar untukku. Aku cukup mengganti nomor saja, juga sudah selesai. Aku sudah memperhatikan berita topik utama, pencarian tentang kita sudah mulai turun. Hanya saja banyak orang yang menaruh ulang postingan tersebut di media sosial. Teman kantorku yang lama, begitu melihat ini langsung bertanya, apakah ini benar kita berdua? Api kemarahan Olivia kembali bergejolak, orang-orang itu benar-benar tidak tahu malu. Kak, saatnya kita keluarkan buku harian kakak. Oh iya, Kak, apa kakak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang? Apa mereka ada pergerakan lebih lanjut atau tidak? Lanjut cerita bab 101. Odelina berkata, kabarnya mereka sudah mendapatkan bantuan dari netizen yang berhati baik. Nenek juga sudah dirawat di rumah sakit, dan pihak rumah sakit juga sudah menentukan tanggal operasinya. Semua netizen sibuk memaki kita. Mereka bilang kita nggak tahu diri, kakek dan nenek sudah susah payah membesarkan kita berdua, sekarang kita sudah bisa mandiri malah nggak tahu untuk membalas jasa orang tua. Bahkan nenek sendiri masuk rumah sakit, sedikit pun nggak pergi menjenguknya. Mereka juga bilang, kita nggak punya hati nurani, membuat malu kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Odelina seharian melihat komentar yang ditinggalkan di media sosial, semakin lihat membuatnya semakin marah. Hal yang paling membuatnya marah adalah karena sudah mengungkit kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya jauh lebih berbakti kepada kakek dan nenek daripada paman dan bibinya. Namun begitu kedua orang tuanya meninggal, bagaimana kakek dan nenek memperlakukan mereka? Kak, sudah jangan lihat lagi berita-berita itu, mereka nggak tahu kebenarannya. Bahkan mereka nggak tahu kalau sudah diperalat oleh orang-orang itu, para netizen itu hanya merasa mereka telah berbuat yang benar dan berbagi kebaikan. Tapi nggak tahu kalau mereka nggak lebih sebagai bidak catur yang digunakan untuk menjatuhkan orang yang nggak bersalah. Biasanya, setiap masalah di internet pasti bisa berbalik setiap saat. Olivia sudah sering melihat hal ini. Saat ini, Stefan tiba-tiba bersuara dan berkata dengan hangat, Olive, nenek kamu dirawat di rumah sakit bukan karena bantuan dari warganet, tapi mereka mendaftar dan bayar uang muka sendiri. Semua komen yang dikatakan di internet itu hanya bohong. Kedua kakak beradik itu langsung melihat ke arahnya. Stefan kembali menjelaskan, ketika aku menemani kamu pulang kemarin, aku menelpon Pak Reiki, salah satu orang yang biasa mempunyai hubungan bisnis dengan kita. Mereka bilang, kakek dan nenek kamu baik-baik saja, sementara paman, bibi dan sepupu-sepupu kamu semuanya tinggal di hotel yang nggak jauh dari rumah sakit. Mereka berbuat seperti ini hanya untuk memaksa kalian mengeluarkan uang saja. Terkadang Tuhan memang tidak adil, keluarga yang begitu jahat bisa hidup rukun dan harmonis. Mereka semua mempunyai uang, tapi tidak punya hati nurani. 15 tahun yang lalu menindas sepasang kakak beradik yatim piatu. 15 tahun kemudian juga menindas anak yang ditinggalkan oleh saudaranya. Mereka semua tidak ada bedanya dengan binatang, Odelina berkata dengan marah, tujuan utama mereka hanya demi uang. Olivia melihat ke arah Stefan lekat-lekat, lalu mencoba menenangkan kakaknya, Kak, jangan marah. Kita, kan sudah tahu mereka itu orang yang seperti apa. Sekarang kakak cukup merapikan buku harian kakak, kita lawan balik mereka semua. Stefan saat itu berkata, kebetulan aku kenal beberapa orang media. Bagaimana mereka melawan kalian, kita lawan balik mereka dengan cara yang sama. Pria itu mempunyai pengaruh yang sangat besar, dia ingin semua orang tahu seperti apa keluarga Hermanus yang sebenarnya. Bukankah kehidupan sepupu Olivia semuanya bagus? Pria itu ingin tahu, apakah setelah melalui hal ini, masa depan mereka masih bisa secerah sekarang. Kalau tidak bisa membuat mereka hancur, maka nama besar Stefan yang berhati dingin ini akan menjadi sia-sia. Olivia mulai membuat postingan di Twitter, dia memilah bukti-bukti tersebut dan memotret buku harian kakaknya. Dengan cepat, postingan yang berjudul Cucu Tidak Berbakti, memberi tanggapan, langsung naik menjadi berita utama teratas, menekan berita miring mengenai dirinya dan juga Amelia. Buku harian Odelina adalah bukti nyata saat itu. Ketika itu, Odelina baru berusia 15 tahun dan belum dewasa, tiba-tiba saja kehilangan kedua orang tuanya sekaligus. Tidak hanya itu, mereka juga dipaksa untuk membagikan dana ganti rugi atas kehilangan kedua orang tuanya.
Dalam usia yang masih sangat muda, mereka berdua sudah merasakan kehangatan dan juga kekejaman dari orang lain. Cerita bersambung.